Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nikita Cicantika. Saya dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 25 dari SMA Negeri 1 Kalianda. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang teks biografi yang saya pilih, temanya yaitu pahlawan revolusi. Yang pertama yang saya bahas yaitu ada data diri. Nama tokohnya yaitu adalah Pierre Andries Tendean. Nama panggilannya Pierre Tendean. Tempat tanggal lahirnya yaitu Batavia yang sekarang dikenal yaitu Jakarta, 21 Februari 1939. Pendidikannya yaitu SD-nya di daerah Magelang, SMP-nya di daerah Semarang, SMA-nya di daerah Semarang, dan juga mengenyam pendidikan akademi militer. Prestasi atau penghargaan yang pernah ia dapat yaitu adalah ditetapkannya sebagai pahlawan revolusi dan juga mendapat KPLB Anumerta. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu ada keteladanan dari tokoh Pierre Tendean. Pierre Tendean merupakan anak keturunan Minahasa, Belanda dan juga Prancis. Pierre Tendean merupakan keluarga yang berada pada masa itu. Meskipun berasal dari keluarga yang berada atau yang mampu pada masa itu, Pierre Tendean adalah sosok yang rendah hati, sederhana dan juga ramah. Sejak kecil, ia tidak pernah mengenakan sepatu saat pergi ke sekolahnya. Hal itu dilakukannya semata-mata karena ingin merasa senasib dengan teman-temannya yang di sekolahannya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Pierre Tendean adalah sosok yang bertanggung jawab. Ketika SMA, ia pernah tanpa sengaja terlibat perkelahian dan juga akibatnya ditangkap dan juga dibawa ke kantor polisi. Ketika ayahnya ingin menjemputnya di kantor polisi, Pierre menolak karena tidak mau ayahnya yang orang terpandang itu terlibat dalam permasalahannya dan juga tidak mau polisi tahu bahwa dia adalah anak dari seorang dokter. Pasalnya, jika polisi tahu maka akan dilepaskan. Tetapi Pierre Tendean tetap ingin menjalankan hukuman atau pendisiplinan dari pihak kepolisian bersama teman-temannya. Selama menempuh pendidikan sebagai taruna, ia juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dan ramah. Nah, sikap dari disiplin, ramah, sederhana, rendah hati, dan lain sebagainya itu disukai dengan teman seangkatannya, seniornya maupun juniornya. Pierre juga merupakan pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Hal itulah yang menjadikan dirinya dipilih sebagai Wakil Ketua Senat Korps Taruna. Pierre juga merupakan pemuda yang dapat memisahkan hal yang mana yang harus dilakukan dan juga yang harus ditinggalkan. Pembahasan yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada perjuangan dari tokoh sosok Pierre Tendean. Pierre Tendean merupakan perwira tinggi yang menjadi korban peristiwa G30S PKI pada Oktober 1965. Pierre Tendean yaitu pada masa kecilnya memang menyukai dunia militer. Namun berbeda dengan kedua orang tuanya yang menginginkan ia menjadi seorang dokter. Berkat tekadnya yang kuat, Pierre Tendean berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat pada tahun 1958 di Bandung. Ia juga melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Intelijen Negara di Bogor. Karir awal Pierre Tendean dimulai pada saat Pierre Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam di Bukit Barisan yaitu di Medan. Keberhasilannya Pierre Tendean dalam mengenyam pendidikan di dunia militer membawanya ditugaskan sebagai mata-mata di Malaysia. Nah, sejak itu karir Pierre Tendean di dunia militer makin bersinar. Hal itu mengundang 3 jenderal yang menginginkan Pierre Tendean menjadi ajudan pribadinya. Pada akhirnya, tepat pada tanggal 15 April 1965,
Pierre Tendean mulai dipromosikan sebagai Letnan 1 dan juga menjadi pegawai pribadi atau ajudan pribadi dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 30 September 1965, Pierre Tendean harusnya menghadiri pesta ulang tahun dari ibunya di Semarang. Namun, ia mengundur kepergiannya karena ia sedang bertugas menjadi ajudan pribadi di kediaman Jenderal Nasution, yaitu Jalan Teuku Umar nomor 40 di Jakarta Pusat. Saat pasukan Cakrabirawa datang, posisi Pierre Tendean yaitu sedang beristirahat di belakang rumahnya Jenderal Nasution. Ia terbangun karena mendengar suara tembakan dan juga keributan di depan rumah di kediamannya Jenderal Nasution. Dan juga pasukan Cakrabirawa tersebut sempat bertanya kepada Pierre Tendean. Pierre Tendean menjawab, "Saya adalah ajudan dari Jenderal Nasution." Sayangnya pasukan Cakrabirawa tersebut atau pasukan penculik tersebut hanya mendengar kata Nasution. Dan juga akhirnya Pierre juga dibawa oleh mereka. Karena mereka mengira bahwa Pierre adalah Jenderal Nasution yang ingin mereka culik. Dan akhirnya Pierre dibawa dan juga ia mendapat siksaan bersama korban lainnya dan juga mendapat kurang lebih 4 kali tembakan. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah akhir hidup dari tokoh Pierre Tendean. Setelah mengalami tembakan mati bersama korban lainnya, jasad Pierre Tendean ini dibuang di sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Kepergian Pierre Tendean ini pada saat usianya baru menginjak 26 tahun sangat menyisakan duka yang mendalam. Berkat perjuangan dan keberaniannya, Pierre Tendean membuat dirinya dipilih atau ditetapkan menjadi pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Oke, itulah tadi saya menceritakan kembali tentang teks biografi yang saya tulis tentang tokoh Pierre Tendean. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.